Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Muallim Muhammad Nasir MPDI dan teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian evaluasi pembelajaran. Kata evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dalam bahasa Arab at-taqdir, yang dalam bahasa Indonesianya itu berarti penilaian. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pembelajaran diartikan sebagai penilaian dalam pembelajaran atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas atau nilai dan arti dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka membuat keputusan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, komprehensif, kognitif, afektif, atau psikomotorik. Dalam melakukan evaluasi terhadap satu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Evaluasi harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Evaluasi tidak hanya ditujukan pada salah satu aspek saja, misalnya aspek personalnya jangan hanya menilai gurunya saja, tetapi juga murid, karyawan, bahkan kepala sekolah. Yang kedua ada kontinuitas. Evaluasi hendaknya dilakukan terus-menerus selama proses pelaksanaan program. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil yang telah dicapai, tetapi sejak pembuatan rencana sampai dengan tahap laporan. Yang ketiga ada adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Guru juga hendaknya bersikap secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Mengadakan evaluasi harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Contohnya, katakanlah yang hijau itu hijau dan yang merah itu adalah merah. Selanjutnya yaitu yang keempat, efektif dan efisiensi. Adapun proses pembelajaran yang efektif dan efisien tersebut melalui pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada berpusat pada peserta didik, interaksi edukatif antara guru dengan peserta didik, suasana yang demokratis dan menyenangkan serta kreatif. Keempat, penggunaan variasi metode mengajar. Selanjutnya ada profesionalisme guru yang tinggi, bahan yang sesuai dan bermanfaat, serta lingkungan yang kondusif, serta sarana belajar yang menunjang. Efektivitas sebenarnya ditentukan dengan menetapkan sejauh mana kegiatan belajar mengajar mewujudkan tujuan yang harus dicapai, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan jumlah komponen yang digunakan untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai. Dari hasil uraian di atas, pembelajaran yang efektif dan efisien adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara maksimal dengan penggunaan komponen pembelajaran yang minimal. Komponen dalam hal ini adalah waktu, tenaga, dan biaya. Adapun kolerasinya dengan evaluasi adalah efektivitas dan efisiensi merupakan suatu hal yang tak terpisahkan, di mana tolak ukur keberhasilan suatu evaluasi ini ditentukan dari kerjasama yang maksimal, tidak hanya dari pendidik saja, melainkan peserta didik serta orang tua, juga didukung oleh masyarakat. Selanjutnya yang kelima yaitu ikhlas. Evaluasi dilakukan dengan niat yang bersih dan merangkai efisiensi tercapainya tujuan pendidikan dan kepentingan peserta didik. Yakni di sini kita sebagai pendidik harus memiliki niat yang lurus serta ikhlas agar setiap pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik dikarenakan tulusnya niat ikhlas kita.
Selanjutnya yang keenam yaitu ada PALIT, yaitu concern, construct, concern, dan predictive. Selain perlu adanya data dan fakta, juga perlu adanya kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar memiliki standar yang jelas apabila menilai suatu aktivitas supervisi pendidikan. Kekonsistenan kriteria evaluasi dengan tujuan berarti kriteria yang dibuat harus mempertimbangkan hakikat substansi supervisi pendidikan. Evaluasi pembelajaran harus dapat memberikan informasi yang akurat tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Setidaknya hasil evaluasi ini antara lain dipengaruhi oleh penggunaan teknik dan instrumen evaluasi. Jadi di sini hasil evaluasi itu setidaknya dapat digunakan teknik dan instrumen evaluasi yang cukup serta memadai agar evaluasi ini berjalan dengan maksimal dan juga baik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu reliabilitas. Menurut sekarang, reliabilitas atau keadaan suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias atau bebas dari kesalahan, dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Dengan kata lain, kendala suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi, di mana instrumen mengukur konsep dan membantu menilai ketepatan sebuah pengukuran. Sedangkan Growth Marmot mendefinisikan reliabilitas suatu tes menunjuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Ia melihat beberapa skor-skor yang diperoleh seseorang itu akan menjadi sama jika orang itu diperiksa ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda. Yang kedelapan, mendidik. Prinsip mendidik berarti bahwa evaluasi harus memberikan sesuatu yang baik dan berpengaruh pada pengembangan diri serta pencapaian hasil kegiatan belajar mengajar. Mendidik berarti mengembangkan, memberikan motivasi, serta membina peserta didik dan pendidik. Kegiatan evaluasi pembelajaran diharapkan dapat bertujuan memberi motivasi kepada peserta didik agar dapat meningkatkan prestasi belajar, sehingga penilaian hasil pembelajaran mampu memberikan dorongan serta membina peserta didik dan pendidik agar menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka mereka dapat memotivasi dan termotivasi untuk memberikan kualitas belajar dan mengajar dalam kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, berorientasi pada kompetensi. Evaluasi pembelajaran harus mengacu pada rumusan kompetensi yang telah dirumuskan di dalam kurikulum dan diarahkan untuk menilai pencapaian kompetensi tersebut. Dengan berpijak pada kompetensi, maka ukuran-ukuran keberhasilan pembelajaran akan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Yang ke-10, terbuka. Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak, sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, prinsip terbuka disebut juga dengan prinsip transparan. Prinsip terbuka dalam evaluasi pembelajaran bermaksud agar evaluasi itu diketahui oleh pihak-pihak lain yang bersangkutan. Guru atau pendidik juga menyampaikan secara terbuka mengenai kriteria-kriteria penilaian sehingga tidak ada yang perlu ditutupi. Terbuka di sini mencakup hal-hal seperti prosedur penilaian, kriteria penilaian, serta dasar pengambilan keputusan. Yang terakhir, tentang bermakna. Evaluasi pembelajaran hendaknya mudah dipahami, mempunyai arti, berguna, dan bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil evaluasi hendaknya memiliki makna bagi siswa dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, hasil evaluasi itu diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap pencapaian hasil belajar siswa, sehingga siswa ini mampu mengetahui kemampuannya dan bisa berkompetensi dengan teman-temannya untuk mendapatkan nilai yang terbaik, juga semangat belajar yang membara. Jadi, siswa juga bisa mengetahui keunggulan dan kelemahannya sendiri dan siswa lain, dan mengetahui minat bakat serta potensi dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.